Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Zakani dengan NIM 4212501021, dan kali ini saya akan mendemonstrasikan program dalam praktikum 8, yaitu membuat grafik sesuai dengan yang telah diberikan oleh Pak Dwi. Baiklah, langsung saja ke tugasnya, yang mana di sini untuk sebagai latar belakang menggambarnya menggunakan toolbox panel. Lalu di sini ada XY, ini fungsinya untuk berapa besar nanti yang bisa diklik menggunakan textbook ya. Lalu di sini ada untuk menggambar garis, persegi, dan di sini untuk reset panel apabila panel nanti penuh dan mau dikosongkan. Selanjutnya di tebal garis ini untuk berapa tebal garis yang digunakan untuk menggambar garis dan persegi. Langsung saja kita ke programnya. Di sini kita buat dulu di sini private graphic object dan juga boolean short pane, kita buat langsung ke false. Di objek grafik panel 1 klik grafik. Lalu di sini panel refresh, ini fungsinya agar nanti saat button 3 diklik panelnya akan kembali kosong. Lalu di sini mouse down jika button left apabila kita klik kiri di panelnya nanti dia akan mulai menggambar. Lalu ini untuk pergerakan mouse-nya itu saat diklik nanti dia keluar yang warnanya merah. Lalu di sini convert to in textbook 1 dan textbook 2. Ini pada XY-nya nanti seberapa tebal gambar yang garis yang digambar saat diklik mouse-nya. Lalu ini textbook 1 sama dengan textbook 2, kalau dia kosong nanti tidak akan jalan. Panel 1 mouse off, maksudnya di sini kalau saat mouse berhenti di klik kiri nantinya tidak akan menggambar lagi. Selanjutnya pada yang ini button 1, ini berfungsi untuk menggambar garisnya. Di sini dapat kita lihat warnanya nanti hijau dan menggunakan textbook 11, dan textbook 3, textbook 4, dan textbook 5, textbook 6 sebagai X dan Y-nya. Lalu pada yang button 2 di sini untuk menggambar persegi yang dimana nanti akan berwarna oranye gelap. Jadi pada textbook 7, textbook 8, dan textbook 9 X dan Y, dan textbook 11 ini untuk tebal garisnya nanti ya. Jadi langsung saja kita run programnya. Misal di sini nanti tebal garisnya 4 dan sini 5. Lalu saat kita ganti jadi 10 dan sini misalkan 15, dia nanti akan lebih tebal. Untuk garis misal kita buat di sini 24, 25, sininya 76, 7. Oh maaf, tebal garisnya belum. Di sini 4 tipis, lalu saat kita ubah ke 50, nah dia jadi tebal. Sama dengan persegi saat dia gimana ya, 59, di sini 20, lebarnya kita bikin 34, tingginya 7. Saat kita kecilkan di 12. Oke, berarti di sini programnya berhasil, kita bisa running programnya dengan baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan di lembar praktikumnya. Itu yang pertama, apa fungsi dari private graphics object? Itu yang bagian ini ya. Fungsinya ini untuk membuat objek grafik yang dimana nanti kita dapat menggambar di panel, itu untuk menggambar garis saat mouse-nya diklik dan juga saat untuk menggambar perseginya. Lalu apa fungsi dari objek grafik drawline? Di sini berfungsi untuk kita menggambar garisnya sesuai dengan titik X dan Y yang telah kita input.
Begitu juga dengan yang nomor 3, fungsi dari rectangle untuk menggambar persegi sesuai dengan HDNY yang kita input dan juga lebar dan panjangnya. Lalu apa maksud dari panel 1 mouse move ini? Maksudnya nanti apabila saat kita klik kiri dan menggerakkan mouse-nya, nantinya sesuai dengan arah gerak mouse di panel akan tercipta sebuah titik-titik garis gambar seperti itu. Lalu berapa lebar box width yang kalian masukkan pada panel box dan berapa height-nya? Untuk lebar dan ininya saya menggunakan nih 490 dan lebarnya 530. Untuk nomor 6, berapa nilai untuk titik koordinat X, Y, pojok posisi ujung kiri dari panel box? Kalau ujung kiri berarti kan dia di sini. Berarti harusnya di paling kiri ini dia nilainya 0 sama 0. Langsung kita tes aja dulu. Harus kita bikin namanya sini 0, 0, lalu akhirnya kita bikin misalnya 50. Oke, kita lihat dulu dia di startnya di 00 ya. Apabila kita geser ke 34, misalnya ini 42. Nah, startnya di sini. Berarti betul untuk pojok kiri atas dia nilainya 0 dan 0. Lalu untuk nomor 7, mana nih posisi paling tengah? Kalau paling tengah seharusnya kan ini 490 dan 530. Harusnya kalau di tengahnya berarti lebar dan panjangnya ini kita bagi dua. Berarti di sini 490 bagi 2 itu 245 dan 530 bagi 2 itu 265. Kita coba. Jadi 245 di sini 0, ini 0. Oke, dia pas di tengahnya. Coba kita lebihin dikit. Nah, dia nggak lebih, berarti pas dia ada di tengah sini. Berarti untuk titik tengahnya punya saya di sini yaitu X-nya 245 dan Y-nya 265. Selanjutnya berapa nilai titik koordinat posisi paling bawah atau bawah kanan? Ini berarti untuk yang paling bawah kanannya, untuk yang bawah kanannya, karena panjang punya saya di sini 460 kali 530, berarti harusnya di sini ujung sini 489, sininya 529. Saya kurangin satu. Coba dia pas di ujungnya. Coba kalau pas. Bentar. Oh, bisa juga rupanya. Jadi untuk di posisi kanan bawah dia tuh di X-nya 490 dan Y-nya 530. Seperti itu. Baik, untuk tugas sini grafik sudah selesai. Kita pindah ke praktikum selanjutnya yaitu membuat titik-titik. Untuk size-nya dia kita wajibkan 615 kali 300. Baik, kita cek apakah sudah betul panelnya. Ya, sudah betul ya, 615 kali 300. Selanjutnya ini menggunakan button, label, ini button juga, dan ini panel ya seperti tadi. Jadi ini data codingannya, ini nanti hasilnya. Baik, di sini seperti biasa kita panggil objeknya grafik dulu. Di sini kita bikin label datanya. Data 0, 1, 2, 3, 4. Di sini label 2 ya, di sini. Ya, label 2, 3, 7, 5, dan 9. Kita buat inputnya. Selanjutnya pada button 1 tuh yang ini.
kita bikin data random dulu, tapi dia harus kurang dari 5, tapi dia bertambah terus. Dan dibatasi di sini tidak lebih dari 300, tidaknya sampai 299, karena di sininya sudah dibatasi 300. Selanjutnya untuk button 2-nya, saat ini tuh udah 100 tapi kurang dari 850, maka I-nya itu 150. Dan di sini objek grafik fungsinya nanti untuk menambahkan titik-titiknya, di sini saya menggunakan warna hitam. Jadi convert to data, berapa titik koordinatnya masing-masing. Untuk yang saya garis miring 2 kali ini nanti ya, sesuai perintah. Baik, bisa kita coba. Nih, objek random, dan bisa kita bikin data baru lagi, biar ke bawah ya, 1 2 3 4 sekali lagi. Oke, sudah sesuai ya. Selanjutnya untuk pertanyaan di sini. Pertama, apa fungsi dari kode data random next 0300 to string? Di sini fungsinya komen data random ini, yaitu di sini nanti fungsinya untuk menghasilkan angka yang random, menghasilkan angka yang acak dari 0 sampai 299 agar dia tidak lebih dari 300 dan dikonvertnya string. Selanjutnya disuruh merubah programnya supaya nanti di 5 titik ini tadi ada garis yang menghubungkannya, dan bukan hasilnya setelah untuk pembuktian. Nah, berarti di sini saya tambahkan 3 programnya saja, yaitu pertama ini sebagai variabel poin titiknya nih, nanti ada 5 tambahan. Lalu di sini titiknya, di sini kita samakan saja seperti yang di objek grafik, karena nantinya kan garis ini berfungsi untuk mengikuti dari titik ke titik. Jadi seperti ini. Jangan lupa convert to in datanya juga. Dan yang terakhir, saat setelah for-nya ini ditutup, yang terakhir draw lines, ini nanti gambar garis seperti yang tadi, dan juga warnanya hitam dari titik ke titiknya. Bisa kita coba run. Oke, kita dapat data random, kita coba grafiknya. Nah, sudah bisa ya grafiknya mengikuti. Coba data yang lain, ini juga sudah ada garisnya, dan garisnya juga sudah ada. Baiklah, mungkin seperti itu saja demo saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya pada video ini.